Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas seputar biografi seorang filsuf seni dari Amerika, yaitu Monroe Beardsley. Sebelum masuk pada materi pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Mirawani Siregar dengan NIM 222451002 jurusan Pendidikan Seni Rupa, dan teman saya Iqbal Gustami dengan NIM 222451003 dari jurusan Pendidikan Seni Rupa. Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang berfokus pada pembahasan mengenai keindahan, seni, serta pengalaman estetik manusia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani estetikos yang memiliki arti keindahan atau sensitivitas, yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Alexander Gellert Baumgarten pada abad ke-18 sebagai studi hal-hal yang dapat dirasakan melalui indera. Dalam konteks seni, estetika berperan signifikan dalam memahami nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam sebuah karya seni serta bagaimana karya tersebut diapresiasi oleh penikmatnya. Monroe Beardsley, 1915-1985, lahir dan dibesarkan di Bridgeport, Connecticut, dan memenuhi pendidikan di Universitas Yale sebagai gelar BA 1936 dan gelar PhD 1939. Ia mengajar di sejumlah perguruan tinggi di universitas termasuk MT Holyoke College dan Universitas Yale. Tetapi sebagian besar karirnya dihabiskan di Swarthmore College selama 22 tahun dan Temple University selama 16 tahun. Menurut Beardsley, keindahan suatu karya seni dapat dinilai dari bagaimana elemen-elemen tersebut bersinergi untuk menciptakan pengalaman estetik yang mendalam bagi pengamat. Pemikirannya memberikan fondasi filosofis yang kokoh untuk menganalisis berbagai bentuk seni seperti seni rupa, musik, sastra, hingga kerajinan tangan. Di era modern saat ini, pemahaman mengenai estetika tidak hanya relevan bagi seniman atau kritikus seni, tetapi juga memiliki arti penting bagi masyarakat umum. Estetika memungkinkan kita untuk menghargai keindahan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, melalui dari desain arsitektur hingga produk budaya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai estetika seni dan pemikiran tokoh seperti Monroe Beardsley menjadi semakin penting untuk memperluas wawasan kita tentang seni dan nilai-nilai keindahan. Sementara ahli teori sikap estetika mengaitkan pemisahan ini dengan mekanisme mental seperti jarak psikis. Beardsley menyatakan bahwa koherensi internal pengalaman estetikalah yang memisahkan dari pengalaman sehari-hari. Keterpisahan inilah yang mengalami karakteristik relevansial karya seni, seperti nama, deskripsi, atau penggambaran, untuk merujuk pada apapun di luar pengalaman estetika karya seni itu sendiri. Menurut Beardsley, hanya karakteristik estetika dan non-referensial dari sebuah karya seni yang dapat menjadi pemicu pengalaman estetika sehingga menjadi fokus kritik artistik dan dasar bagi nilai artistik. Beardsley meyakini bahwa nilai estetika adalah nilai instrumental atau nilai objektif karena kemampuannya menghasilkan pengalaman estetika yang berharga. Ia juga berpendapat bahwa pengalaman estetika memiliki nilai instrumental karena dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, sehingga memberikan dasar objektif bagi nilai pengalaman estetika. Sebagai bagian besar penjelasan tentang nilai artistik, Beardsley menyatakan bahwa pendapat prinsip-prinsip kritik seni yang melibatkan potensi 3 fitur, estetika kesatuan, intensitas, dan kompleksitas untuk menghasilkan pengalaman estetika. Pendapat ini menentang anggapan umum bahwa tidak ada prinsip-prinsip seperti itu. Penjelasan tentang prinsip-prinsip kritis saat ini berawal dari karya Beardsley.
Selama berkarir, Beardsley secara konsisten mempertahankan estetika dan pemisahan intrinsik antara estetika dan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1978, ia tidak setuju dengan pendapat Nelson Goodman bahwa fitur referensial sebuah karya seni menghasilkan nilai artistik. Dalam edisi kedua, Aesthetics, Beardsley menuliskan bahwa jarak atau pemisah penarikan diri dari keterlibatan praktis dalam beberapa bentuk merupakan faktor dalam karakter estetika. Satu-satunya pertanyaan utama yang tidak dibahas dalam Aesthetics adalah hakikat seni itu sendiri. Pada tahun 1979 sebagai respons terhadap teori-teori seni yang berkembang setelah The Art World tahun 1964 karya Arthur Danto, Beardsley menguraikan teori seni di tengah-tengah pembahasan nilai estetika. Pada tahun 1946, Beardsley dan William Wimsatt berkolaborasi menulis The Intentional Fallacy dan memulai perdebatan yang memecah belah dengan menyatakan bahwa maksud seniman tidak relevan dalam interpretasi dan evaluasi karya seni mereka. Buku karya Monroe Beardsley. Particle Logic adalah buku pertamanya pada tahun 1950, salah satu teks logika informal atau pemikiran kritis pertama di era kontemporer dan thinking straight. Pada tahun 1950, buku terkait mengalami 4 edisi yang sangat berbeda selama periode 25 tahun. Di luar filsafat, ia menulis kritik sastra dan buku serta artikel tentang gaya, penulisan, dan humaniora. Singkatnya, Beardsley memiliki minat humanistik yang luas yang berpusat pada filsafat dan khususnya estetika. Buku kedua karya Beardsley yaitu The Possibility of Criticism pada tahun 1970. Buku ini cakupannya lebih sederhana dan kurang inovatif, secara eksklusif berkaitan dengan kritik sastra. Buku ini membatasi dirinya pada 4 masalah, yaitu kemandirian sebuah teks sastra, sifat interpretasi sastra, penilaian teks sastra, dan puisi yang buruk. Pandangan yang dikemukakan dan dipertahankan dalam estetika dijelaskan dan dipertahankan lebih lanjut dalam The Possibility, dan beberapa konsep baru, misalnya tentang tindakan ilokusi, diperkenalkan dan diterapkan. Buku terakhir yaitu The Aesthetic Point of View pada tahun 1982 adalah kumpulan makalah, sebagian besar lama, beberapa baru. Judul buku ini diambil dari artikel utama, tetapi judulnya juga bersifat simbolis, yang menunjukkan pendekatan Beardsley terhadap filsafat seni secara keseluruhan, perlunya mengambil sudut pandang estetika. 14 makalah sebagian besar tentang sifat estetika dan kritik seni dicetak ulang dan 6 karya baru ditambahkan.